asik yang ngobrol sama cewek-cewek ini. Ya ampun bos. Oke, kita balik lagi bersama Dr. Boyke. Ya, sekarang kita membuka kesempatan untuk Tonight Lovers bertanya ya. Ditanya Dr. Boyke. Mana kok nggak semangat suaranya? Ya. Suaranya Si David kurang. kenapa masih sakit kan? David, ayo coba. Hei, tanya Dokter Boyke. Dok, kalau kayak gitu tuh berarti Sudah. mungkin kurang jantan ya dok. Oke baiklah, pertanyaan pertama silakan ada di layar kaca. Nia underscore Amalia, dok mau nanya, kalau ibu hamil terpapar COVID-19 di trimester pertama, itu bagaimana dok? Apakah bahaya buat janinnya? Mohon dijawab ya dok. Aduh, kasihan. Ya, kalau terpapar oleh COVID, pastinya COVID-nya harus diobati dulu. Oke. Jadi dia biasanya akan dirawat ya di ruang isolasi, Ya. kemudian sampai nanti COVID-nya negatif. Ya. Karena dia masih trimester pertama kan penyembuhan COVID biasanya sekitar 2 minggu, 3 minggu Ya. begitu ya. Nah setelah dia menjelang melahirkan pun akan dites lagi, di swab lagi. Dan kalau dia bisa sudah negatif ya tentunya dia bisa melahirkan secara normal. Tapi aman nggak ke janinnya? Ada Aman, efek biasanya sih samping aman ke janinnya. Karena di janin itu ada yang namanya Plasenta. plasenta dan juga yang namanya amnion ya bisa melindungi. Aduh, Ya. kasihan. Jadi bahkan menjelang melahirkan pun ketika ibunya mungkin lagi COVID gitu ya, pas ketika melahirkan belum tentu anaknya. Belum tentu anaknya Banyak tertular. kejadian kok Belum kemarin tentu anaknya tidak COVID. Nah justru tertular itu ketika Keluar. proses persalinannya itu karena dia kan dari Ya. menghisap udara. Nah itu ibunya ada mengandung COVID, udaranya kemudian terhisap oleh bayi itu bisa. Bahkan kemarin yang saya baca di Singapura ada anak Kembar. terlahir dengan bukan Imun. imun COVID Imun terhadap. di Singapura. Ya, karena kan Ya. itu kan sama juga dengan adanya imunoglobulin G yang ada yang diproduksi oleh si janin ketika dia terinfeksi sedikit kan. Oke. Kalau vaksin kan sedikit sama kan yang sudah lemah. Nah, itu membuat kekebalan pada si tubuh bayinya itu bisa terjadi. Kekebalan alami. Iya. Oke, selanjutnya ya. Next Next ya. ada pertanyaan dari IP_S. Mau tanya dok, apakah hidup single parent yang udah sekitar 7 tahun itu ngaruh buat kesuburan dok? Tanya dokter Boyke. Tergantung umurnya. Kalau dia masih di bawah 40 tahun tidak akan terganggu kesuburannya. Ya, jadi dia kalau di single parent pun biarpun dia asal usianya di bawah 40 tahun masih tidak terganggu kesuburannya. Nggak ada kaitan antara single parent apa double parent, nggak ada kekaitannya gitu. Kesuburan itu berkaitan dengan produksi hormon dan indung telurnya. Oh, oke. Jadi nggak itu mitos tuh misalkan ya mohon maaf ya pasangan gitu ya tahu-tahu dia cerai terus dia lama nggak melakukan itu terus jadinya tandus gitu atau enggak ya? Memangnya iya maksudnya kering jadi kering gitu. Tandus. Itu mitos berarti ya Kan dok ada ya? lagunya engkau masih gadis atau sudah ganda. Ya kan? Janda pak. Wah kacau nih orang nih. Tadi kan Tadi saya sempat ada pertanyaan Iya, dok. nanya. Ada yang nanya. Ini kalau berhubungan intim suami istri gitu ya. Itu kalau misalnya di tengah-tengah orangnya katanya kebelet ke kamar mandi atau kebelet kencing. Nah itu kan kencing dulu. Apakah setelah balik lagi katanya takut ada kuman atau enggak dok? Boleh nggak dijeda Sebenarnya dulu saluran gitu ya? kencing itu kan berbeda dengan saluran vagina. Jadi nggak usah takut itu akan tertular. Dan biasanya kebelet kencing itu karena memang terangsang kan perbatasan antara vagina dengan kandung kencingnya itu terangsang pengen kencing. Tapi sayangnya kalau mereka udah kencing dulu, yang laki-lakinya tuh udah moodnya sudah turun. Jadi harus dimulai lagi dari Drop awal. ya say? Iya. Boy. Jadi itu mau nggak mau harus ditahan gitu? Ya, Ditahan kalau dulu gitu bisa dok? ditahan, kencing dulu baru hubungan Oh, seks. tapi kalau dia kencing juga sekarang buang air besar mandi sikat gigi. Belum nguras lagi ada masalah. Emang lagi ada hubungannya lagi nggak ada nguras dulu Bang, nguras. Kapan kelar? Tapi yang nggak boleh juga kalau katanya kalau kencing tapi cuek aja dikencing di dalam gitu nggak boleh dok ya? Kencing di dalam mana? Ya maksudnya sambil kencing kan suka ada yang begitu kan? Nggak ada ya? Ya tergantung kalau di luarnya ada orang yang nungguin pakai kaleng tuh biasanya bayar gopay dulu baru boleh. Bukan itu. Gimana sih kak? Udah dilewatin aja lah. Enggak, atau mungkin yang udah kebelet banget jadi ya udah Nah. dipipisin Oh aja. ya nggak bener juga, Nah, itu, masa Dok. ngompol itu Nggak nggak boleh ya? betul juga. Emang gitu pernah? Bukan. Nanya pertanyaan kan pengetahuan buat aku. Iya. Gitu. Kita ntar ngobrol di belakang deh ya. Ada pertanyaan lagi coba kita Ada lihat ya. pertanyaan lagi. Coba Di Siva Tonight mau Lovers. baca nggak? Lihat Bu. Dok mau tanya bagaimana cara agar promil berhasil bagi yang pasangan suami istri LDR yang hanya ketemu cuma 2 minggu sekali tiap 2 bulan karena pekerjaan suami yang mengharuskan begitu. Apakah ada bagus kiat-kiat khusus
Terima kasih dok. Ya, kiat-kiat khususnya ya pertama, kalau dia ketemunya 2 bulan, diusahakan ketemunya itu di saat masa subur. Hari ke-11 sampai dengan hari ke-17. Jadi usahakan yang apakah yang perempuan yang datengin suami, atau suami yang datangi si istri. Soalnya nggak bisa berhubungan lewat via wifi. Nggak gitu. bisa lah. Mama kalau mau wifi, langsung kita transfer spermanya suruh jalan tuh lu masuk tuh ke situ gitu. Lo Kan nggak airdrop, lo airdrop. mungkin. Biar kualitasnya bagus. Dok, tadi udah nanya juga nih cewek-cewek jadi pembahasan dok soal orgasm dok ya. Itu katanya kan cewek paling jago berpura-pura. Nah membedakan yang berpura-pura dengan yang Ya kalau yang lakinya udah pinter dia akan tahu ini bohong apa enggak. Dia teriak-teriak karena dicubit atau teriak-teriak karena enak kan kita bisa bedain satu. Kedua, kalau dia itu si cowoknya itu bisa merasakan kalau dia orgasme si cewek itu penisnya itu seperti dipijat-pijat dan ditarik dan ada yang namanya Ada kang urutnya tanda kan di orgasme. dalamnya? Iya. Nih dok, dia masih ngeyel dok, katanya enggak, cewek itu pintar bohong. Iya, Kayak sering tapi bohong dok ya dok ya. Bener. Agak ntar ya. Kekejangannya bisa dirasakan, kemudian perubahan pada flushingnya, kemerahan di Ya. sekitar dadanya bisa dirasakan, nafasnya bisa dirasakan. Jadi ya lakinya bodoh banget kalau nggak tahu bahwa ini tuh orgasme beneran atau orgasme tepu-tepu. Ya seperti itu. Iya. Enggak, tapi dok, Ini. sebenarnya normal gak sih kalau banyak aku cerita-cerita teman sih banyak cewek tuh banyak yang susah orgasme gitu. Betul. Sekitar Indonesia sekitar lebih dari 55%. Makanya mereka pura-pura untuk bisa membuat ini. Tapi laki-lakinya juga kagak ngerti karena tidak pernah mendapatkan pendidikan seks. Gak ngerti rasanya cewek orgasme itu seperti apa. Jadi dia seneng-seneng padahal sih enggak gitu loh. Enggak, tapi itu buat ceweknya normal gak sih pada susah gitu itu kenapa ya? Harusnya Ini diobati. cerita teman kamu atau siapa? Teman kamu ya, teman dia dok. Jadi kalau cewek-cewek itu nggak orgasme kita harus teliti kenapa, apakah si cowoknya kurang pintar, tidak tahu titik-titik erogennya cewek. Kedua juga si ceweknya sendiri apakah ada masalah-masalah psikologis. Biasanya cewek-cewek yang terlalu konservatif juga susah untuk orgasme. Diajak fun Komunikasi untuk melakukan susah ya. hubungan seks juga dia nggak mau. Biasanya mereka susah untuk orgasme. Kalau diajak ke organon nggak ngaruh ya? Dok? Itu kan di daerah Bintarus itu ya. Iya, kan. Penting komunikasi ya dok ya. Komunikasi sama Komunikasi. satu. Suasana dok ya. Psikologi ya. Ketika melakukan hubungan seks harus dianggap sesuatu yang fun, sesuatu permainan, sesuatu yang menyenangkan. Nah itu baru bisa orgasme. Kalau segala sesuatu udah ketakutan mau hubungan seks, orgasme apa Keharusan. enggak? Orgasme ya udah susah. Namanya juga Urusan kewajiban. Namanya juga suami istri, maksudnya kalau emang belum ya bilang aja belum gitu. Good. Lagi gitu Iya, kan. harus begitu. Iya. Kalau Belum, terusin. Abang lelah. Gas. Cowoknya capek bos. Udah kali. Oke, kita masuk lagi ke tanya dokter Boyke lagi dok ya. Gitu ya guys. Slightly made. Dok, apa penyebab menstruasi tidak teratur? Kadang bisa sampai telat 3 bulan. Oh iya, Apakah banyak berbahaya nih dan perlu kayak cek ke dokter spesialis? biasanya mens yang tidak teratur itu menunjukkan telur tidak keluar atau tidak ovulasi. Biasanya mereka itu sulit untuk punya anak. Jadi sebaiknya ke dokter untuk dilakukan diberikan obat untuk bisa ovulasi sehingga bisa hamil. Nah itu misalkan dari umur berapa dok harus mulai kayak datang ke dokter? Kayak misalkan adik aku nih 18 tahun nih, maksudnya kan Iya. dia masih lama proses untuk Iya, menikahnya. tapi kan punya anak. harus dilihat, kan bisa diobati sepanjang umurnya. Oke. Untuk menjadikan mensnya itu teratur. Mungkin dia kegemukan, kita akan suruh diet. Ya, Metabolisme gitu-gitu juga ya ngaruh ya dok ya? metabolismenya Oke, sebagainya. batasan kita harus mulai cek tuh ketika udah telat berapa lama sih dok? Maksudnya kayak telat sebulan atau gimana? Dia ketika biasanya menstruasi itu kan pada perempuan itu 12-14 tahun. Nah setelah 14 tahun itu kita lihat kalau sampai 16 masih nggak teratur itu oke lah. Masih uji coba. Kalau istilahnya mobil baru Andrean ya. Tetapi kalau sudah 16-17 nggak juga teratur. Nah itu harus dikonsulkan ke dokter untuk diobati. Oke. Iya. Dok, ngomongin program KB dok. Ini katanya program KB yang diikutin tuh berpengaruh ke hubungan suami istri dok? Nggak juga. Program KB kita itu kan yang pemerintah sudah memilih ya seperti pil KB dan sebagainya itu yang bagus-bagus. Kalau pilkada dok? Aduh. Bercanda. Pil KB ya itu kan banyak juga yang suka pakai pil itu nggak berpengaruh. Tapi ya itu efek sampingnya sering membuat si wanita itu menjadi gemuk. Nah wanita yang gemuk itulah yang mengakibatkan keinginan untuk melakukan hubungan seksnya menjadi berkurang karena rasa percaya diri dia kurang. Insecure dok ya?
dengan ininya. Ya, dengan kondisi tubuhnya gemuk itu jadi dia agak berkurang gairah seksnya. Tapi jangan disalahin pada pil KB-nya. Tapi saya pernah pakai spiral, Dok. Istri nih, kita ngomongin suami istri ya. Di Itu gelanggang samudra, spiral. Yang prosotan di Ancol itu kan ada spiral tuh. saya serius loh ini. Oh, Terbom itu. Jadi kan pernah pakai spiral. Itu kayak sorry ya, Dok, pas berhubungan berasa, Dok, kayak di ujungnya kayak Ya itu kena-kena kan gitu. kamu spiralnya spiral yang murah kali. Enak, oh. Kalau yang mahal mah enggak. Dok, saya tuh beli second, Dok. Kalau spiral yang bagus itu spiralnya nggak pakai per kerasa. yang pulpen cetek-cetek ya. Katanya bener, Dok. Apa masangnya atau gimana? Pokoknya kayak berasa di ujung tuh ya Ya berasa. mungkin terlalu pendek dipotongnya. Apa terlalu panjang, Dok ya? Harus yang Enggak. pernya apa yang keong ya dok ya? Bukan, itunya kalau terlalu pendek justru kerasa. Kadang-kadang kita pasangnya dibalik aja, nggak usah ada benangnya. Tapi kita USG untuk mengetahui apakah spiralnya letaknya masih bagus atau enggak. Atau mungkin ini terlalu panjang juga kali, Dok ya? Apa? Kakak Nggak ada Desta, Kakak kaitan, Desta, nggak ada kaitan. Aduh, udah habis lagi asoy juga nih. Terima kasih. Dokter Boyka, thank you, Dokter Boyka. Siva, terima kasih Siva. Thank you, Siva. Dokter Boyka akan rutin lagi di Tonight Show Iya, ya. iya, iya, iya. Terima kasih, Dokter Boyka ya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Tonight Lovers. Selamat istirahat. Selamat malam. Sampai besok.